Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Khair. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai tema Islam dan Pancasila. Dosen pengampu Khairul Ikhwan SH IMPD. Saya menjelaskan tentang dari Islam dan Pancasila. Judulnya Pancasila sebagai landasan moral dalam ajaran Islam di Indonesia. Penjelasannya, Pancasila merupakan landasan moral kebebasan beragama di Indonesia. Nilai itu dimuat secara dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dan diperkuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan akan ketuhanan dimuat dalam dasar negara. Maka paham tersebut dijadikan panduan hidup bangsa Indonesia percaya bahwa kebebasan beragama mempunyai dasar pada kudrat manusia dan imam itu sendiri. Ada lain itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengundang nilai-nilai Islam yang sejalan dengan ajaran sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan tauhid yang fundamental dalam Islam dan menjadi landasan bagi sila-sila lainnya. 1. Para pendiri negara mayoritas Islam merumuskan Pancasila untuk menciptakan kesepakatan Pancasila untuk mencapaikan kesepakatan yang inklusif bagi semua golongan di Indonesia. 2. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, sebaliknya ia mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan masyarakat yang diharapkan pada memperkuat kerukunan antar umat beragama. Sampai di sini yang saya Islam dan Pancasila. Sini. Dengan kan tadi Pancasila, sekarang Islamnya. Islam adalah sebuah agama. Sementara itu Pancasila adalah merupakan filsafat hidup dalam bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam negara Islam, Pancasila Islam bisa hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakat menjalankan agamanya masing-masing, mendasarkan pada konsep Pancasila. Negara berkepentingan menjadikan rakyat beragama. Itulah sebabnya, sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan
agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur di antaranya dari seberapa tinggi kualitas beragamannya sebagai bangsa yang menyatakan diri penganut Pancasila. Maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan peluang kepada semua agama untuk hidup dan berkembang, maka sebenarnya juga tidak berseberangan dengan keyakinan Islam. Keyakinan Islam, agama yang diturunkan di Arab dan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menyatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka artinya seseorang menjadi penganut Yahudi, Nasrani, Hindu dan atau lainnya adalah dipersilahkan oleh Islam. Dalam Al-Quran disebut secara jelas dengan kalimat bahwa la ikrah fid din, dan juga lakum dinukum waliyadin. Namun demikian, Islam memang merupakan agama berdakwah. Umatnya diperhatikan untuk menyuruh atau mengajak kepada Islam. Akan tetapi ajakan itu tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Seruan berdakwah atau ajakan hendaknya lakukan dengan cara terbaik bila hikmahnya atau dengan cara lembut dan bijak. Yakini tentang sebuah kebaikan atau kebenarannya, maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik, benar dan bijak pola. Sedikit dalam berdakwah atau menyuruh kepada orang lain, selain agar disampaikan dengan cara lembut, bijak atau arif itu, maka juga dianjurkan supaya dijalankan melalui contoh atau uswah hasanah. Islam dipandang bagi jalan menuju kebaikan, kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mengajak ke jalan yang demikian itu harus dilakukan dengan pendekatan ketualan atau melalui contoh seseorang yang hanya menyuruh kepada kebaikan, sementara dirinya sendiri tidak menjalankan, maka juga mendapatkan teguran keras.